Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Boyolali Kota, dari Bapak Camat yang diwakili oleh Ibu Sri Utami Esos, dari Koramil Kota dan dari Polsek Kota, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Kabial Kausar Muhammadiyah Boyolali, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Boyolali, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Boyolali, Bapak Pimpinan PBNU Kecamatan Boyolali, Bapak Pimpinan MTA Kecamatan Boyolali, Bapak Pimpinan LDII Kecamatan Boyolali, kepada Bapak Kepala Desa Kiringan beserta perangkat dan RTW, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada seluruh pengurus kajian akad pagimu Masjid Al Anwar, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh panitia sosialisasi dan peresmian makam muslim pagimu Masjid Al Boyolali, insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin tamu undangan yang tidak bisa sampaikan dan tidak bisa sebutkan satu persatu, insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali marilah kita selalu dan senantiasa membacakan pada puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berikan rahmat dan hidayah pada kita semua, sehingga pada pagi hari insyaallah yang penuh barokah ini kita dapat berkumpul di majelis yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka sosialisasi dan peresmian kaum muslim kajian akad pagimu Masjid Al Anwar Boyolali dalam keadaan sehat, tiada ada suatu apa. Salawat dan salam semoga tercurahkan pada baginda Rasulullah SAW yang senantiasa selalu itibaknya. Semoga kita semuanya di yaumul akhir nanti tetap menjadi penderek ibun wontenipun Rasulullah SAW. Pada tamu undangan hadirin yang kami hormati, untuk meningkat waktu
dan untuk mempersingkat dalam acara sosialisasi dan peresmian makam muslim kajian akad pagimu Masjid Anwar Boyolali pada hari ini tanggal 18 Rabiul Tsani 1444 Hijriah bertepatan tanggal 13 November 2022. Insya Allah karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan. Untuk menyingkat waktu dan memperoleh acara sosialisasi dan peresmian makam kajian akad pagimu Masjid Anwar Boyolali akan kami sampaikan susunan acara yang sudah dibuat oleh teman-teman panitia. Dengan acara yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan kalam ilahi, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Samsuriah, yang keempat prakata panitia, kelima pelantikan pengelola makam muslim yang diawali dengan pembacaan SK, dan bapak-bapak pengurus pengelola makam muslim nanti akan menempatkan diri. Kenapa ada sambutan dari Taman Boyolali? 7. Pembacaan aturan penggunaan makam muslim kajian Masjid Al Anwar. 8. Sosialisasi sekalian tausiah yang dilanjutkan nanti doa penutup. Dan yang 9 adalah launching penggunaan makam muslim kajian akimu Al Anwar Boyolali, yang terakhir penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian serangkaian acara sosialisasi dan peresmian makam muslim kajian akad pagimu Masjid Anwar Boyolali. Mudah-mudahan karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk acara pada gagal sampai akhir nanti berjalan lancar, selamat tiada arah suatu. Hadirin yang kami hormati, karena waktu yang sudah cukup dalam mengawali acara pada ini, untuk itu acara yang pertama pembukaan. Marilah Bapak Ibu semuanya, acara sosialisasi dan peresmian makam muslim kajian akad pagimu Masjid Al Anwar Boyolali kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan mengucap asma Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha murah lagi asih, semoga jalannya pelaksanaan sosialisasi dan peresmian makam kajian pagimu Masjid Al Anwar dari awal sampai akhir berjalan lancar, selama tidak ada apa. Hadirin yang kami hormati, kita lanjut pada acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, yang mana pada kesempatan ini dimohonkan dengan kepada beliau Bapak Haji Sabirun, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ingkang dinupati kehormatan, kalajengipun tumamang adicara candhaipun nuli pangandikan saking panitia ingkang menika kunjuk dumateng pendahipun Bapak Dr. Ndes Haji Budi Smito sasana kasumanggaaken. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat yang kami hormati dan insya Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langkung rumiyin semonggo kula dherekaken tansah mujudaken puji syukur alhamdulillahirabbil alamin wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala ingkang sampun kepareng maringaken rahmat nikmat
saha hidayahipun tumantuk kula lan panjenengan sadaya katitik wonten ing enjang menika. Kula saha panjenengan sedaya tasih saged makempal wonten papan panggenan menika insyaallah kanthi boten wonten alangan rubeda setunggal menapa. Saderengipun kula nglajengaken matur wonten ngarsa panjenengan. Kula tansah nyadong lumunturing sih samudra pangapunten panjenengan. Awit kula paripeksa cumantaka sowan ngadeg wonten ngarsa panjenengan. Awit wonten ing kalodhangan enjang menika kula ingkang kapiji supados matur wonten ngarsa panjenengan ingkang menika saestu kula nyuwun idi palilah panjenengan mugi keparengna kula badhe matur wonten ngarsa panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Boyolali beserta jajarannya atau yang mewakili. Yang kami hormati Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Muhbari Sarjana Hukum. Yang kami hormati Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Boyolali beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Kiringan beserta perangkatnya. Yang kami hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Anwar Tegalsari Boyolali beserta pengurusnya. Bapak Ibu tamu undangan, hadirin hadirat yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Bapak-bapak calon pengurus pengelola makam muslim periode tahun 2022 sampai tahun 2027 yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nanti setelah sampai pada saatnya akan dilantik. Kami atas nama panitia mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Ibu hadirin hadirat yang pada kesempatan pagi hari ini telah berkenan hadir di tempat makam muslim yang insya Allah telah memenuhi undangan dari panitia. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Ibu hadirin hadirat pada pagi hari ini jalannya acara yang akan terselenggara pada pagi hari ini selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga harapan kita bersama jalannya acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses dan hikmat. Kami tidak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak pejabat terkait Takmir Masjid Al-Anwar Tegalsari Boyolali, Bapak Ibu panitia yang telah memberikan izin dan dukungan baik yang berupa material maupun sumbangsih
pemikirannya demi kelancaran dan suksesnya acara pada pagi hari ini. Dan tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada Simbah Haji Dalail dan keluarga beserta ahli waris yang telah rela dan ikhlas mewakafkan sebidang tanah seluas 3.179 meter persegi untuk pengadaan makam muslim di Boyolali. Dan insya Allah makam muslim ini adalah yang pertama kali atas gagasan beliau-beliau sesepuh kita yang sekarang berkenan hadir di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan budi baik dari beliau-beliau ini benar-benar dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah. Perlu juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu para dermawan yang telah berkenan untuk menyumbangkan maupun memberikan infak yang berupa apapun. Kami atas nama panitia juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya, sehingga pelaksanaan pengadaan makam muslim insya Allah bisa berjalan sesuai dengan rencana yang telah kita sepakati. Ibu dan Bapak hadirin hadirat yang kami hormati, serta kepada panitia pengadaan dan pembangunan makam muslim yang telah dimotori oleh Ustadz Haji Damiri Sarjana Agama dan Ustadz Haji Ahmadi MM, yang didukung oleh semua panitia yang lain yang telah bekerja keras dan semangat sejak peletakan batu pertama pada tanggal 6 Desember tahun 2021 hingga sekarang ini. Bapak Ibu bisa melihat bahwa makam muslim insya Allah segera akan bisa kita gunakan sesuai dengan rencana kita. Perlu juga kami sampaikan bahwa sampai saat ini pembangunan makam muslim ini telah menghabiskan dana 1.627.500 rupiah, dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu alhamdulillah kita hanya mengandalkan para dermawan. Ternyata sampai saat ini uang yang masuk 773.707.000 rupiah, sehingga sampai pada saat ini pengurus masih harus menanggung saldo minus kurang lebih 345 juta rupiah. Oleh karena itu, lewat mimbar ini kami atas nama panitia masih mengharapkan uluran keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin punya rezeki yang berlebih. Kami masih
mengharapkan untuk disumbangkan atau diinfakkan untuk mengembalikan piutang dari panitia. Kami tidak malu untuk menyampaikan ini karena ini semua adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Kalau kita hanya mengandalkan infak setiap kajian akad pagi, infak untuk makam itu rata-rata setiap ahad pagi itu hanya masuk 3.500.000 rupiah. Kalau satu bulan ada 4 ahad berarti hanya sekitar 14 juta. Kalau kita harus mengembalikan uang 345 juta tadi, hitung harus menunggu waktu 2 tahun. Nyarutan kok nunggu 2 tahun itu Pak Ustadz Bari kiranya kurang berkenan itu ya. Jadi oleh karena itu monggo lewat mimbar ini kami masih mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk bisa berpartisipasi agar supaya segera dana ini bisa terselesaikan. Ibu dan Bapak yang saya hormati, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, panitia sudah berupaya semaksimal mungkin agar supaya pelaksanaan acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak ada halangan suatu apapun. Tapi apa daya, kami hanya manusia biasa, sehingga kita hanya mampu untuk merencanakan. Apapun yang terjadi adalah kehendak Allah. Oleh karena itu segala kekurangan dalam hal apa saja, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tidak lupa kepada yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili, kami mohon berkenan memberikan sambutan dan arahannya. Juga kepada Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kecamatan Boyolali, kami mohon berkenan untuk melantik calon pengurus pengelola makam muslim periode tahun 2022 sampai tahun 2027. Mengapa saya menyampaikan calon pengurus? Sebab ini belum dilantik. Dan juga kepada yang terhormat beliau Ustadz Dr. Andes Haji Mohbari Sarjana Hukum, kami mohon dalam kesempatan ini tadi mohon berkenan untuk memberikan tausiah dan pencerahan sehingga adanya makam muslim yang sangat kita dambakan ini benar-benar segera bisa kita gunakan sesuai dengan tata tertib maupun aturan yang nanti akan disampaikan oleh panitia. Saya pribadi apabila di dalam kami menyampaikan prakata pada pagi hari ini, saya percaya banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu hadirin hadirat. Tidak ada kata lain yang lebih indah kecuali kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sepenuhnya kami kembalikan kepada pengacara. Terima kasih. Ibu, Bapak Ingkang Winantos Agung Pakurmatan,
mekaten kula pangandikan saking panitia makam muslim kajian akad bagimu Masjid Al-Awan Boyolali ingkang sampun katurakenipun Bapak Dr. Haji Budi Suwito. Ingkang menika badhe kalajengaken tumapel adicara ingkang angka gangsal inggih pelantikan calon pengurus pengelola makam muslim kajian akad bagimu Masjid Al-Anwar Boyolali. Ingkang menika dumateng bapak ingkang badhe kula sebat asmanipun mugi kepareng mangke pinarak minggah dhateng panggung urut setunggal toko setunggal ingkang angka sepisan inggih menika panjenenganipun Bapak Haji Askari SPD. Monggo pinarak ngajeng iring tengen. Kalajengaken Bapak Eko Nuryanto. Nggih, radi nggih boten kabeh. Kalajengaken Bapak Ariyanto. Kalajengaken Bapak Dr. Andes Mardiono. Tumuli Bapak Pujianto. Kalajengaken Bapak Fakihudin. Selanjutnya Bapak Sumadi. Bapak Sumadi. Monggo Bapak Sumadi pinarak. Lajeng Bapak Suprapto SPD. Kalajengaken Bapak Haji Edi, Bapak Dr. Haji Edi Purwanto. Jumeneng wonten sak wingkingipun Pak Haji Askari. Kalajengaken Bapak Ahmad Fauzan SAD. Kalajengaken Bapak Insinyur Cipto Budaya MM. Sak kiwanipun Bapak Edi nggih. Kalajengan Bapak Edi Parianta. Bapak Edi Parianta. Tumuli Bapak Sabdono SPD. Kalajengan Bapak Semi Raharjo. Tumuli Bapak Abdul Hadi. Bapak Abdul Hadi. So Bapak Sutarno. Bapak Sutarno. Nun sewu ing mbok bilih wonten sampun kalebet catatan niki namung dereng kasebat asmanipun. Karena kalau wau kanca-kanca panitia misalnya setunggal rawuh nudenan sanes-sanesipun. Ingkang menika mungkin dados nggabungan wonten ingkang kepareng badhe nglantik wontenipun calon pengurus makam muslim kajian akad bagimu Masjid Al-Awan Boyolali. Nggih pun Bapak Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boyolali, Kota Boyolali, penjaga Bapak Haji Roh Hasman Sarjar Teknik wekdal kasemaken mulih prayoginipun. Bismillahirrahmanirrahim. Pelantikan pengelola makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Masjid Al-Anwar Siswa Tipuran Boyolali. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara calon pengelola makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Masjid Al-Anwar Siswa Dipuran Boyolali, saya selaku pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Boyolali, sebelum melantik saudara-saudara sebagai pengelola makam muslim, kiranya perlu saya tanyakan terlebih dahulu. Yang pertama, sanggupkah saudara-saudara dilantik mengelola makam muslim kajian Ahad Pagimu? Yang kedua, sanggupkah saudara-saudara melaksanakan amanah sebagai pengelola makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah? Terima kasih atas kesanggupannya. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, hari ini Ahad 13 November tahun 2022, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami lantik saudara-saudara sesuai dengan lampiran keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah dengan nomor SK 26 garis miring keputusan garis miring 3 Romawi titik kosong garis miring D garis miring 2022 sebagai pengelola makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Masjid Al-Anwar Siswa Dipuran Boyolali. Untuk itu mohon ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami akan berusaha dengan setulus hati dan segenap kemampuan untuk mengemban dan melaksanakan amanah sebagai pengelola makam muslim kajian pagi Muhammadiyah sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, kami akan berusaha mengelola makam muslim sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita semuanya. Amin. Terima kasih. Terima kasih dilanjutkan para pengelola makam muslim diperkenankan untuk kembali ke tempat. Bapak Ibu satu kesempatan, kalau silakan ada jorong ongkonan sambutan saking Bapak Camat Boyolali karena wonten ing kalau jalan niku musim parrawuh ingkang paring minangka saudara yanipun Ibu Rahmah SPD mangke badhe kalajengaken penandatanganan berita acara ingkang niku sasana kasumangkaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Koramil Kecamatan Boyolali, yang saya hormati Bapak Kapolsek Boyolali atau yang mewakili, yang saya hormati pimpinan PCM Kota Boyolali, yang saya hormati Bapak Kepala KUA Boyolali, yang saya hormati Bapak Pimpinan PBNU, yang saya hormati Bapak Pimpinan MPA, yang saya hormati Bapak Pimpinan LDII, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kiringan beserta perangkatnya, yang saya hormati Bapak Ketua RW,
Ketua RT, yang saya hormati pula Bapak Panitia kegiatan sosialisasi dan peresmian Makam Muslim kajian akad bagimu Masjid Al-Anwar Boyolali. Yang saya hormati pula Bapak-bapak pengelola Makam Muslim Masjid Al-Anwar Boyolali. Serta tak lupa yang saya hormati pula hadirin tamu undangan yang berkenan hadir di acara pada pagi ini. Bapak Ibu yang sama saya hormati, marilah sebelumnya kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai dengan saat ini kita masih diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita diperkenankan untuk menghadiri acara pada pagi hari ini dengan keadaan sehat tak kurang suatu apa. Bapak Ibu yang kami hormati, telah disampaikan tadi oleh Bapak Panitia tentang pembangunan dari makam muslim yang ada di Desa Kiringan ini, yang tanahnya dari Bapak Haji Dalail. Untuk itu saya mewakili Bapak Samad menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Dalail beserta keluarga serta ahli warisnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat sebagai amal jariah Bapak Haji Dalail beserta keluarganya. Yang kedua, untuk dana yang telah dikeluarkan untuk pembangunan sebesar 3 miliar 1 miliar sekian ya. Kemudian sedangkan dananya baru ada 700 ya, sehingga masih kurang 345 juta sekitar itu ya. Untuk itu kita mencari solusi ya, paling enggak kita meminta ke donatur atau masyarakat yang mempunyai yang berlebih harta untuk bisa memberikan donatur atau infak, sehingga nanti bisa memperingan dalam menyelesaikan kekurangan dari dana tersebut. Nanti saya akan menyampaikan dana yang telah dipakai untuk bangun makan ini saya sampaikan kepada Bapak Samad. Nanti mungkin ada solusi yang bisa diberikan dari Pak Samad, bisa untuk membantu menyelesaikan kekurangan dana yang akan untuk menyelesaikan kekurangan dana tersebut. Tapi yang seru ini saya juga tidak menjanjikan, karena saya hanya mewakili yang Pak Samad pada saat ini sedang ada kepentingan yang lain yang jelas dari acara ini, dari kegiatan ini nanti saya sampaikan kepada Bapak Samad. Semoga ada solusinya. Kemudian
Saya juga berterima kasih kepada panitia pembangunan makam muslim ini yang telah memberikan bantuan baik berupa tenaga, pikiran, waktu, dan biaya sehingga dapat terselesainya makam muslim ini dengan baik. Semoga makam muslim ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya, bermanfaat untuk utamanya bagi masyarakat muslim yang ada di sekitar desa Kirijo. Untuk selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada pengelola dari makam muslim yang hari ini tadi sudah dilantik. Semoga pengelola makam muslim yang telah dilantik bisa mengelola dengan makam ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kepada Bapak Muhbari, saya juga menyampaikan terima kasih nanti untuk bisa memberikan tausiah pada acara di siang hari ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak salah-salah kata yang tidak saya sengaja maupun saya sengaja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya akan penandatanganan berita acara ingkang awas pisan Ibu Sri Utami Esok selaku Wakil Camat Kota Boyolali mugi bareng menandatangani ingkang awas pisan. Lajeng mangke kembali Bapak Kapolsek Kabupaten Kota, lajeng Bapak Nirame saking Kabupaten Kota, Pendirian Sekarang Bapak Ustad Dr. Muhbari SH, Pendirian Ongko Gangsal, Bapak Kepala KUA monggo Bapak Kapolsek ya. Nggih, monggo bejen urutan iku bejenan. Monggo saking Kapolsek Kota Boyolali. Lajengipun saking Danamil Kecamatan Kota Boyolali. Ingkang aku sawan nggihipun Ustad Bapak Muhammad Bari Esa. Oh ya, saking nggih. Monggo Bapak Kepala KUA Kecamatan Kota Boyolali. Hingga pungkasan Bapak Ustad Bapak Dr. Haji Muhbari SH. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Penandatanganan berita acara untuk sosialisasi dan peresmian makam muslim kajian pagimu masih rawat selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat bagi kaum muslimin di Boyolali dan sekitarnya. Kita lakukan pembacaan surat keputusan penggunaan makam muslim kajian pagimu Masjid Al-Boyolali ingkang badhe kathah Bapak Dr. Wiyadi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan saya bacakan surat keputusan. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan nomor 26 garis miring Rom 3 TTO
D/2022 tentang pengangkatan pengelola atau pengurus makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah atau Jihadmu Masjid Al-Anwar Tegal Sari Boyolali periode 2022 sampai dengan 2027. Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boyolali membaca 1. Permohonan pengurus kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Jihadmu Masjid Al-Anwar Tegal Sari tentang pengangkatan pengurus atau pengelola makam muslim Jihad Pagimu yang berada di Dukuh Karangasem, Desa Giringan, Boyolali. 2. Keputusan rapat koordinasi antara PCM Boyolali pengurus Jihad Pagimu Tahmir Masjid Al-Anwar dan pemerintah Desa Giringan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 di Masjid Al-Anwar Tegal Sari Boyolali menimbang 1. Bahwa untuk ketertiban dan pemenuhan syariah proses pemakaman diperlukan pengelola atau pengurus makam muslim di Dukuh Karangasem, Desa Giringan, Boyolali. 2. Bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi antara PCM Boyolali, pengurus Jihad Pagimu, Tahmir Masjid Al-Anwar, dan pemerintah Desa Giringan, nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini memenuhi kompetensi dan disepakati menjadi pengelola atau pengurus makam muslim Jihad Pagimu. Mengingat 1. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah. Yang kedua, himpunan putusan tarjih HPT Muhammadiyah memutuskan menetapkan keputusan pimpinan cabang Muhammadiyah Boyolali tentang pengangkatan pengelola pengurus makam muslim Jihadmu Masjid Al-Anwar periode 2022 sampai dengan 2027. Pertama, mengangkat dan menetapkan nama-nama yang terlampir dalam surat keputusan ini sebagai pengelola atau pengurus makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Jihadmu yang terletak di Dukuh Karangasem, Desa Giringan, Boyolali periode 2022 sampai dengan 2027. Kedua, tugas pokok, fungsi dan uraian pekerjaan pengelola pengurus makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah atau Jihadmu diatur tersendiri. Ketiga, selama memangku jabatan tersebut padanya diberikan hak dan kewajiban yang diatur tersendiri oleh PCM Boyolali dan pengurus kajian Ahad Pagi Muhammadiyah atau Jihadmu. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya masa jabatan dan atau diterbitkan surat keputusan yang baru dengan ketentuan akan ditinjau kembali bila mana terdapat kekeliruan. Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mestinya. Nasruminallahi wa antum qarib ditetapkan di Boyolali pada tanggal 10 November tahun 2022 Masehi bertepatan 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah. Pimpinan Cabang Boyolali Ketua Haji Rohah Hasman, Sarjana Teknik NBA 1240595 tak ditandatangani. Sekretaris Suwarto SPD MSI @BM 1067194 tak ditandatangani. Lampiran keputusan nomor 26 garing miring rom 3.o garing D garing 2022 tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriah tentang
pengelola pengurus makam muslim Jihadmu Masjid Al-Anwar periode 2022 sampai dengan 2027. Susunan pengelola pengurus makam muslim kajian Ahad Pagi Muhammadiyah Jihadmu Masjid Al-Anwar Tegal Sari Boyolali periode 2022 sampai dengan 2027. 1. Penasehat. 1. Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Boyolali. Yang kedua, Kepala Desa Kiringan Kecamatan Boyolali. Yang ketiga, Ketua Pengurus Kajian Ahad Pagi atau Jihadmu. Yang keempat, Ketua Takmir Masjid Al-Anwar Tegasari Boyolali. Pengawas. 1. Dr. Andes Haji Budi Sukito. Yang kedua, Haji Dwi Astanto MAG. Yang ketiga, Haji Damiri SAG. 4. Haji Ridwan. 5. Haji Samsuri SPD. Ketua. 1. Haji Asngari SPD. Yang kedua, Eko Nuryanto. Sekretaris. 1. Arianto. Yang kedua, Dr. Andes Mardiono. Bendahara Pujianto. Yang kedua, Fakihudin. Seksi-seksi. Yang A, juru kunci. 1. Sumadi. Yang kedua, Ngatmi. Pemakaman dan penggalian. 1. Suprapto SPD. Yang kedua, Tukimit. Yang ketiga, Ngatman. Yang keempat, Sarkit. Dan yang kelima, Marhaban. Kerohanian. Yang pertama, Dr. Andes Haji Edi Purwanto. Yang kedua, Dr. Andes Haji Komhari. Yang ketiga, Ahmad Faujan SAG. Pembangunan. 1. Insinyur Cipto Budoyo MM. Yang kedua, Haji Nur Jamil. Yang ketiga, Edi Taryata. Humas. Yang pertama, Sadono SPD. Yang kedua, Suwarto. Yang ketiga, Purwanto. Yang keempat, Semi Raharjo. Yang kelima, Abdul Hadi. Yang keenam, Sutarno. Keamanan dan ketertiban. 1. Daryoto. Yang kedua, Narto Warsono. Pimpinan Cabang Muhammadiyah. Ketua Haji Roh Ahasman, Sarjana Teknik NBM 1240595, cap ditandatangani. Sekretaris Suwarto SPD MSI NBM 1067194, cap ditandatangani. Demikian surat kebetulan telah kami bacakan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi dengan pembacaan tata tertib aturan penguraian pemakaman makam muslim kajian Apagimu Masjid Al-Boyolali yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Samsuri SPD. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya akan membacakan tata tertib makam muslim jihad Pagimu Masjid Al-Anwar Boyolali. Izin pemakaman. 1. Menghubungi kontak person ke sekretaris desa. 2. Pesanan tempat makam sesuai urutan yang telah ditentukan. 3. Penggalian sesuai dengan kesepakatan pengurus dan ahli waris atau keluarga. 4. Biaya pemakaman atau administrasi. Peraturan pemakaman. 1. Muslim dan menjalankan sholat. Ada surat pernyataan. 2. Penggalian sesuai dengan kesepakatan. 3. Menggali dengan sistem lahat. 4. Para pelayat dilarang duduk di atas makam atau kubur. 5. Dilarang membuat bangunan apapun di dalam atau di atas kuburan. 6. Dilarang diberi maijan, cukup diberi batu.
7. Dilarang mentalkinkan dan mengazankan di kubur. 8. Dilarang membaca Al-Quran, surat Yasin, dan tahlil. 9. Dilarang menaruh bunga atau karangan bunga di atasnya dan membakar kemenyan di atas kuburan. 10. Wanita tidak diperkenankan ikut masuk pada saat pemakaman, tetapi setelah selesai proses pemakaman diperbolehkan. 11. Tata cara pemakaman sepenuhnya diserahkan kepada pengurus, yaitu ahli waris, mentaati ketentuan pengurus. Peraturan ziarah kubur. 1. Memasuki area makan atau kubur melepas alas kaki, sepatu, atau sandal. 2. Membaca doa atau salam dan meluruskan niat waktu masuk makam. 3. Dilarang melangkai atau menginjak kuburan. 4. Dilarang membaca Al-Quran, Yasin, dan tahlil. 5. Dilarang memohon kepada penghuni kubur. 6. Dilarang menabur bunga. 7. Membuang sampah di tempat yang ditentukan. Demikian tata tertib makam muslim jihad pagimu Masjid Al-Anwar Boyolali. Nanti secara permanen akan diletakkan pada tempat yang sudah disediakan. Demikian akhirnya nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ngaji jorotanipun sosialisasi tausiah dan tausiah saupun dengan doa ingkang badhe katarep nggih Bapak Dr. Haji Muhbari Sarjanakum. Wekdal kasumanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran katsiran ala ma an'am bi kathratin ni'am arsyadana ilal iman wa hudina ilal islam walladzi an'ama alaina as-sikhah wal afiyah zahiran wa batinan nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nahdi wa natubu ilaihi amma ba'd. Bapak Forum Pimpinan Komunikasi Kecamatan Kota Boyolali, Bapak Lurah, beserta perangkat, sesepuh masyarakat, Ketua KPIH Al-Kausar Boyolali, pengurus Ikatan Badan Haji Kecamatan Boyolali, pimpinan pengurus Nahdlatul Ulama Kecamatan Boyolali, pengurus pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran Kecamatan Boyolali, pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kecamatan Boyolali, seluruh hadirin yang kami hormati, yang kami banggakan, dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Marilah kita bersyukur hari ini bisa hadir di suatu acara yang paling langka, yang tidak biasa kita ikuti, tetapi hari ini kita bisa bersama-sama. Bukan saja kita hadir, tapi bisa menyaksikan sekaligus mendoakan, sekaligus calon penghuni semua. Insya Allah. Oleh karena itu, mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu semua di tempat yang sangat mulia ini Allah berkenan meridhoinya. Sebelum kami lanjutkan, ada amanah yang harus saya sampaikan. Yang pertama, permohonan doa dari beliau sesepuh kita Kiai Haji Muhajir, karena
istri beliau hari ini sedang dirawat di rumah sakit. Yang kedua, Mas Surahman baru saja operasi dan tadi juga sempat untuk memintakan doa dari kita. Kemudian hadirin yang saat ini sedang menikmati rahmat, nikmat berupa sakit dari Allah, kita doakan sekaligus. Dan yang tidak kita lupakan, penghuni-penghuni makam muslim nanti yang ada di sekitar kita yang beragama Islam, kita doakan karena ini bagian dari tadabbur sekaligus ziarah. Dan yang selanjutnya nanti ini Ibu Siti Huzaimah Karangboyo Kiringan yang hari ini sedang sakit dirawat di Simo sudah 7 hari. Dan nanti tidak lupa doa buat sesepuh kita, tokoh kita yang selalu mensupport untuk tegak berdirinya serta lancar dan cepatnya perjalanan pembangunan makam muslim ini. Mari kita doakan yang sakit dulu. Mudah-mudahan Allah berkenan mendengar dan mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shfi, Allahumma shfi, Allahumma shfi. Selanjutnya, baru saja tadi setelah mendengar informasi dari Ketua Panitia Pembangunan bahwa panitia masih punya hutang, beliau Bapak Haji Ridwan langsung menjawab, Pak, insya Allah hari ini siap untuk yang ketiga kalinya, yaitu 50 juta. Jadi beliau sudah tahap yang ketiga, yang pertama kali 50, yang kedua 50, dan hari ini juga 50. Dan itu ada syariat. Ketika kita menerima satu sedekah, satu infak, satu penyerahan zakat, tugas kita adalah mendoakannya. Ya. Mari kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sallim wa barik alaihi. Allahumma sallim wa barik alaihi. Allahumma sallim wa barik alaihi. Amin. Yang ketiga, karena ini bagian dari ziarah di halaman 7, itu harus diucapkan karena itu bagian dari hak baik yang telah menghuni maupun calon penghuni. Jadi kita termasuk yang didoakan, tapi juga termasuk yang berdoa. Mari kita ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla diyar minal mu'minina wal muslimina wa innakum insyaallahu lahiqun. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Amin. Ini artinya kurang lebih semoga salam sejahtera barokah senantiasa terlimpah untuk kamu semua, wahai calon dan penghuni kubur yang mukmin dan yang muslim. Dan kami pun insya Allah akan menyusul. Semoga Allah SWT mengaruniai keselamatan untuk kami dan kamu sekalian. Nah, ini nanti syariat ketika kita melewati atau masuk atau mendekati makam muslim. Jadi baik dari Boyolali kota maupun dari Telatar, ketika ada informasi Anda berada pada wilayah makam muslim, cobalah nanti gas diturunkan sedikit, kalau bisa berhenti
kita berdoa, paling tidak, paling pendek itu Assalamualaikum ya ahla diyar. Itu paling pendek. Tapi kalau bisa lengkap itu sangat bagus sekali. Mengapa itu diucapkan? Karena itu ada sejarah. Ketika Allah mendapat laporan dari satu hamba, limadza ya Rabbi, hamba itu lapor, ya Allah, kenapa saya ini dalam kubur kok suasananya semakin dingin, semakin nyaman, semakin kerasan, semakin nikmat, gitu kan? Limadza ya Rabbi. Allah menjawab, li anna akhikum wa ahlikum wa walidikum istaghfara ilaikum. Karena saudara-saudaramu, jamaahmu, teman-temanmu, anak cucumu itu selalu beristighfar memohon kepadaku untuk kalian. Inilah sesungguhnya pentingnya kita punya makam muslim. Jadi makam muslim itu hak dan kewajiban. Hak harus tersedia, kewajiban kita harus memakamkan dengan benar. Jadi bukan hanya sampai pada membawa ke makam, tapi pertanyaannya dibawa kemana makam itu? Wong tuku bakmi, tuku istimewa. Makam ya harus makam yang istimewa. Yang dalam tata aturannya adalah makam muslim. Tadi sudah disebutkan tata aturannya. Maka ada kewajiban memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan secara benar, dan mendoakan setiap saat, di saat kita melewati, mendekati, dan memasuki. Karena beliau adalah ahlad diyar. Ad-diyar artinya rumah. Ad-diyar artinya surga. Ad-diyar artinya tempat tinggal yang luar biasa. Maka disebut Darussalam, Darul Jannah, Darul Mu'min, Darul Muslim. Itulah pentingnya kita punya makam muslim. Baik, Ibu Bapak yang dirahmati Allah SWT, kita nanti tidak sampai jam 10, mungkin kurang seperempat sudah selesai. Sekaligus kita akhiri dengan doa. Memang tidak ada tambahan snack kecuali snack yang terbatas itu. Itu saja mungkin orang roto, gitu kan? Ya mudah-mudahan itu bagian dari keikhlasan, dari kelegaan, kesabaran kita. Karena kita akan melaksanakan satu acara yang luar biasa. Pejabat yang baru dilantik, Bapak itu tahu berapa gajinya? Ini pejabat yang akan mengelola makam. Kira-kira honornya piro, gajinya piro, kira-kira gitu loh. Terus diaur kabeh menolak berapa gitu. Ketika Rasulullah selesai perang Uhud, banyak syuhada Uhud yang wafat, termasuk Nabi pun terluka parah. Maka Nabi segera perintahkan segera makamkan itu. Maka semua sahabat yang sehat, yang masih bisa hidup, masih bisa berjalan, bergegas untuk segera memakamkan, berebut. Ketika selesai berebut, mana yang lebih dulu, mana yang lebih banyak melakukan, Nabi katakan, hadza kiroton, itu dua gunung yang besar, satu tapi itu banyak, maka disebut Jabal Uhud. Uhud itu satu, Jabal itu gunung. Padahal di sana semua gunung. Nabi katakan, ada Jabal Uhud. Uhud cinta aku cinta Uhud. Dan Uhud adalah gunung satu-satunya nanti di surga. Itu adalah bagianmu, gajimu adalah sebesar 2 kali Jabal Uhud. Itu pejabat ini, Bapak.
Pas mana? Keliling lantai itu bagiannya saya akan ini. Nggih, tambahi rumahane gunung-gunung niku pun gitu. Biasa. Jadi ini bahasa bukan bahasa logika lagi, sudah bahasa yang kita punya. Maka kita hadir sesungguhnya bukan olahraga saja ini. Iya, kita olah pikir, olah rasa, olah hati di sini. Kalau tadi kan olahraga jalan-jalan. Nah, di sini kita disuruh olah pikir, olah rasa karena sudah dekat kanan kiri. Ya. Dan Nabi katakan yang di sini itu Nabi katakan hum a'lamu wala na'lamu. Mereka itu lebih tahu daripada kita. Kita nggak tahu mereka, mereka tahu kita. Upomo ngerti acaranya awake dhewe sing mrikono do pengen pindah-pindah. Nggih, upomo ngerti ya kan. Nek mboten iso itu udah sambung, tapi dia lebih tahu daripada kita. Maka ketika Nabi itu perjalanan nafar dari kota Taif menuju kota Mekah, itu berjalan melewati makam, Nabi sempatkan mampir. Loh, Nabi tiba-tiba kenapa mampir masuk makam? Ada saudara kita yang tersiksa di sana. Loh, kok Nabi tahu? Disiksa apa? Dia istibrok. Dia ketika kencing tidak tuntas, maka dia harus mendapatkan ganjaran di kubur itu dan disiksa dia merintih. Maka udokan, semoga Allah mengampuninya. Maka diambillah pelapah koma, ditancapkan pada kubur itu. Dan Nabi mengatakan dia lebih tahu daripada kita. Kok Nabi tahu? Nabi diberitahu oleh Allah. Jadi sebenarnya mereka lebih tahu daripada kita. Gagah gitu kok. Awalnya nggak ngerti loh Pak. Itu tahu dia. Iya. Mudah-mudahan ini bagian dari muhasabah kita. Baik, sedikit kami bacakan saja. Mukadimahnya nanti beberapa poin kita garis bawahi. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena ridhonya cita-cita memiliki makam muslim di Boyolali bisa terwujud. Hari ini tanggal 18 Rabiul Akhir 1444 Hijriah bertepatan dengan 13 November tahun 2022 dapat kita resmikan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, kami atas nama Jamaah Kajian Ahad Pagi Muhammadiyah di Masjid Al-Anwar mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang bisa hadir dan berkenan mendukung acara sosialisasi dan peresmian penggunaan makam muslim bagi umat Islam Boyolali yang sangat mulia ini. Semoga kita mendapat ridho dari Allah SWT. Amin. Usaha memiliki dan menyediakan kubur atau makam atau makbaroh bagi saudara kita muslim yang meninggal dunia adalah kewajiban dan hak sesama muslim dari 5 kewajiban syariat Islam yang sangat berpahala besar, bagaikan besarnya 2 kali Jabal Uhud yang ada di surga, yakni memandikan, mengkafani, mensolatkan, memakamkan secara benar dan mendoakan secara syar'i. Alhamdulillah berkah wakaf dari beliau Bapak Haji Dalail dan keluarga di Dusun Pandean RT 2, RT 8 Kiringan Boyolali yang terletak di Desa Karangasem RT 3, RT 9, RW 9 Kiringan Boyolali dengan sertifikat akta nikah, akta wakaf nomor 17 seluas 3.179 meter persegi atas nama Nadir Perserikatan Muhammadiyah yang berkedudukan di Yogyakarta dan didukung dari beliau Bapak Lurah, masyarakat sekitarnya dan sesepuh-sesepuh kita, utamanya Bapak Haji Ridwan. Pembangunan berjalan lancar dan pada hari ini alhamdulillah bisa digunakan pemakaman itu
Dan insya Allah kita akan berikan nama makam Muslim Al-Anwar, artinya makam yang akan mendapatkan cahaya terang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ada beberapa pesan penting buat kita semua, bahwa Nabi katakan orang cerdas bukan orang yang banyak ilmunya, orang yang bangkrut bukan orang yang berdagang ketika rugi. Tapi Nabi menjelaskan dalam hadis sahihnya, orang cerdas itu orang yang paham tentang kehidupan setelah mati. Dan orang yang bangkrut itu adalah orang yang ketika menghadap Allah, amal kebaikannya tidak cukup untuk menutup amal keburukannya. Itulah muflis. Dalam bahasa Al-Quran disebut orang yang pailit atau bangkrut. Sementara kita sekarang sedang bermain dalam dunia yang penuh permainan. Sebagaimana firman-Nya, innamal hayatud dunya la'ibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini tak ubahnya itu bagaikan permainan yang dijalankan secara senda-gurau. Laib itu permainan, lahwan itu sembrono, bermain dengan sembrono. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk bagian pemain yang sembrono, tapi pemain yang serius, yang mujahadah. Maka ketika berjudul adalah orang cerdas itu orang yang waspada dengan dunia dan kematian dan memahami hidup setelah mati. Karena apa? Karena sudah menjadi sunatullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup dan bernyawa, bahkan golongan makhluk yang hidup tak bernyawa, bahkan golongan makhluk yang tak bernyawa, tak hidup, itu semua akan al-maut, artinya habis, selesai. Ajali musamma dalam bahasa Nabi itu selesai sudah, the end, tutup. Tetapi manusia akan disempurnakan pahalanya setelah kematian itu sampai pada dirinya. Jadi kalau balasan sekarang itu ya balasan cukup untuk kita hidup dunia saja, dan cukuplah. Allah mencukupi, tidak pernah akan mendolimi hambanya di dunia ini. Karena satu rahmat itu Nabi menjelaskan cukup untuk dimiliki, dicari seluruh makhluk di muka bumi ini, termasuk yang korupsi. Silakan ambil sebanyak-banyak. Satu rahmat tidak akan habis. Tetapi yang 99 itu hanya akan diberikan orang-orang yang disayangi Allah. Nah, kita jangan sampai terjebak bermain dalam satu rahmat tapi kehilangan 99 rahmat. Itu Nabi katakan. Nah, oleh karena itu mari kita waspada. Ujurakum yaumal qiyamah. Yakinlah kesempurnaan balasan itu ada waktunya, yaitu ketika kita sudah ada di samping kanan dan kiri kita sudah mulai tadi. Limadha ya Rabbi, kenapa ini saya semakin aman, semakin nikmat? Kalau menurut Ustadz Adi Dayat, juga Quraisy menjelaskan, apa sebenarnya kubur barzakh dengan kita ini? Itu bagaikan ruang kaca. Dia melihat kita nggak melihat dia, tapi itu adalah transparan yang bisa dinikmati keduanya. Maka dengan makam Muslim itu kita akan memperlakukan saudara kita yang berada di ruangan kaca sebagaimana kita ada di ruangan yang penuh dengan makna dan variasi. Nah, oleh karena itu pentingnya kita. Dan ketahuilah, Nabi sudah menjelaskan, kematian bukan sesuatu yang nyaman. Tetapi Nabi pernah mendapatkan laporan, ya Nabi, kenapa kematian itu terjadi?
anak kecil, tua, belum lahir, sudah lahir, ini malah nggak mati-mati, ini baru aja malah mati. Jadi seakan-akan menakjubkan kematian itu. Ini gimana Nabi cara menjelaskannya? Nabi menjawab, kamu tidak perlu takut. Kematian akan terjadi siapa saja, kapan saja, model apapun, itu adalah urusan Allah. Yang perlu kau siapkan adalah sakaratul mautnya. Itu yang kamu takuti. Kematian jangan takut. Tapi sakaratul maut itulah yang perlu kamu takuti. Karena Allah sudah menjelaskan, la ilaha illallah, innal lil mauti li sakaratin. Tidak ada Tuhan yang berani disembah kecuali Allah. Ini sumpah Pak ya. Jadi sebelum Nabi mengatakan innal mauta li sakaratin, itu diawali dengan la ilaha illallah. Ini kalau tahu redaksi itu luar biasa Pak. Jadi tidak ada Tuhan yang berani disembah kecuali Allah. Sesungguhnya setiap kematian itu ada pintu, yaitu sakaratul maut. Dan itu yang kamu takuti. Gitu kan? Maka ada doa, hawin alaina, ya Allah, tolonglah aku fi sakaratil mautina, ketika aku menghadapi sakaratul maut. Ini yang Bapak Ibu kan sering ngamin itu. Allahumma hawin alaina fi sakaratil mautina, amin, kan gitu. Betul adanya itu, karena Nabi, jangankan kita, Rasulullah itu menghadapi sakaratul maut itu mengerang, mengeluh di pangkuan istrinya, minta untuk dikompres kepalanya, jidatnya. Istriku, aku tidak tahan, aku tidak sanggup untuk menghadapi ini, tolong bantu aku, berilah kedinginan mukaku. Muka Nabi panas, maka minta dikompres. Itu ketika sakaratul maut. Itu Rasulullah. Kasih sayangnya aja seperti itu. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Ketika didatangi malaikat, ya Ibrahim, saya utusan Allah. Diutus Allah untuk menghadap kalian. Ya, ada apa? Saya diutus hari ini untuk menjemput dan mengambil ruh kalian. Apa jawab Ibrahim? Ibrahim bertanya kepada malaikat itu. Baik, sebelum kami persilakan, kami ingin bertanya dan untuk dijelaskan. Pernahkah malaikat tahu kalau kekasih itu akan menyakiti kekasihnya? Itu malaikatnya diam, baik saja. Ibrahim kan kekasih Allah, Khalilullah gitu kan. Ibrahim bertanya, pernahkah kalian tahu riwayat sejarah ada kekasih akan menyakiti kekasihnya? Malaikat kembali menghadap Allah. Ya Allah, saya ditanya begini. Bagaimana pertanyaannya? Apakah saya pernah melihat kalau kekasih itu akan menyakiti kekasihnya? Ini jawabnya gimana ya Allah? Kembali aja kamu tanya dia juga. Tanya dia, apakah ada kekasih itu sedih ketika akan bertemu kekasihnya? Ibrahim pun juga nggak bisa jawab. Sama. Jadi satu-satu. Maka setelah itu dipersilahkan. Maka dicabutlah ruh Ibrahim itu. Dan setelah sampai di hadirat Allah, keduanya dipertemukan, Ibrahim sama malaikat itu. Ibrahim ditanya, "Piye malaikat rasanya?" Cerita itu, wah ya Allah, sakitnya nggak bisa kami katakan, tapi bisa kami gambarkan seperti ayam dipanggang, ditutup daun dan bulu basah, dikipasi, ditarik ke kanan ke kiri. Masya Allah, itu sakitnya Ibrahim. Malaikat mendengar
dialognya Ibrahim dengan Allah itu bilang dengan Allah, ya Allah, kula mundur saka jabatan mawon. Jubulan sing kula tarik niku rasane ya ngoten niku lho. Dadi kula nek ngerti lek kula cabut niku rasane ngoten niku kula tak mundur mawon, gitu kan. Ini kita bisa membayangkan bagaimana kita semua. Tapi percayalah, tempat ini menjadi saksi. Insya Allah ketika Allah memanggil kita, tempat ini menjadi kulkas dan pendingin kita semua. Insya Allah. Jadi begitu benar masuk di sini, mboten kudu sesuk lho, Pak. Ampun nyuwun pecah. Nek nyuwun pecah enten carane ngono. Jadi mintalah tawafana ma'al abror. Mintalah panggil Allah dengan yang baik, yang benar bersama orang-orang baik. Kapan mboten sah ngarani sesuk, sumben mboten sah ngoten nggih. Ya. Itu pentingnya. Kemudian untuk yang terakhir saja, nanti bisa dibaca di rumah agar kita juga ada muhasabah. Ternyata di kubur itu bukan tempat yang selesai nyaman gitu kan. Di sana ada dialog, ada pertanyaan, ada klarifikasi, ada integrasi gitu kan. Iya. Dan Nabi menjelaskan seorang hamba itu akan tetap duduk menunggu sampai hari kiamat kalau ia tidak bisa menjawab pertanyaan dari Allah. Pertama yang ditanyakan, aku menjadikan kamu jasmani yang baik, yang sempurna, itu untuk apa kamu gunakan? Itu ada telinga, ada mata, ada hidung. Itu untuk apa? Silakan dipersiapkan mulai sekarang. Yang kedua akan ditanya tentang ilmu. Semua orang diberikan ilmu, dan ilmu untuk mengenal Allah itu adalah banyak medianya, termasuk kita melihat alam ini. Ini adalah bagian tadabbur agar kita dengan melihat ini akan ingat kepada Allah. Ketika aku berikan ilmu, untuk apa ilmu? Yang ketiga, ketika aku memberi kamu usia, wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala taqilun. Baca sini itu, ketika aku memanjangkan umurmu, sesungguhnya aku akan mengembalikan kamu seperti keadaan ketika kamu diciptakan. Jadi lemah, jadi nggak tahu, ya semakin tua semakin lemah, semakin tidak mendengar, semakin lupa gitu. Digunakan untuk apa itu? Usia yang sepanjang itu. Dan yang terakhir, ketika aku beri rezeki, ini spesial untuk harta, ada 2 kali. Bagaimana cara kamu mencari, dan untuk apa harta yang kau miliki itu kau gunakan. Jadi ini lebih susah lagi, Pak. Jadi caranya golek angel lagi, Pak. Caranya golek pripun golek. Ya. Ini kalau nanti dibongkar macam-macam itu kan. Iya. Ketika Allah memberikan rezeki, maka bagaimana cara kamu mencari dan bagaimana kamu menggunakannya. Terakhir sebagai satu penutup, tadi sudah dibacakan ada beberapa kaidah. Jadi larangan di situ sesungguhnya larangan untuk kita semua, baik yang hidup maupun yang mati, Pak. Jadi yang hidup tidak susah, untuk kabeh dikicing le keri sapa mani nanti, kan gitu. Sesungguhnya itu. Nanti kalau dibuangi sampah-sampah kayak gitu terus ngerisi sapa. Bukannya suka tukul ngerisi kangelan, kan gitu. Itu adalah bagian-bagian dari muamalah kita. Dan itu ada landasannya. Semua saya letakkan hadis-hadis yang sudah bisa dicek dalam hadis yang sudah tadi. Yang terakhir, kita harus paham tentang sunnahnya. Ketika kita menurunkan dan memasukkan jenazah, Nabi anjurkan agar model liangnya itu liang lahat.
Tapi itu bisa pilihan. Kalau tidak sulit, ya pakailah liang lahat. Kalau kesulitan ya semampunya. Intinya adalah luas dan dalam. Luas dalam itu kembali pada kita. Dalamnya sepiro, luasnya sepiro. Kan itu. Maka ukurannya juga setinggi-tinggi kita ini. Jadi kalau dalamnya kayak sumur ya sulit yang ngeduk. Kan itu. Maka sebenarnya ini cara mengkajinya begitu. Ini intinya di situ. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian sunnahnya ketika mengangkat dan meletakkan jenazah hendaklah berdoa sekaligus kalimat doa itu. Bismillahi ala millati Rasulillah. Ada dua redaksi hadis yang sama-sama sahih. Bismillahi ala nabiyina. Bismillahi ala millati Rasulillah. Silakan ambil. Baik dari rumah mengangkat dan menandu berjalan gitu. Jadi bukan kalimat la ilaha illallah. Niku nek kula takoni tak urun-urun kok pilih tok ngendi. Angel pilih. Iku kancane ngono kuwi kok. Aja kancane ngono kuwi pokoke harus ada perintahnya gitu. Lah Nabi perintahkan bismillahi wa ala millati Rasulullah. Bisa diajak bersama-sama membaca sekaligus kita bawa ke makam. Itu yang dibawa insya Allah akan nyaman juga. Jadi kemudian yang terakhir ada perintah hadis sahih istaghfiru li akhikum wasallullahu tasbih li annaul an as'aluhu. Doakan, mintakan ampun kepada Allah saudaramu yang telah meninggal dunia itu karena dia ditunggu para malaikat Allah dan akan ditanyakan tentang amanahnya sekarang. Maka asra'u li janazah, percepat dalam mengurus jenazah itu. Oke? Asra'u bukan berarti gusa-gusu, kalau kesusu loh Pak. Ya, kita harus membedakan. Kalau kesusu itu adalah setan, kali atau syari, asra'u itu adalah perilaku malaikat, segera, tidak menunda-nunda. Nah, bahasa hadis asra'u di jenazah, percepatlah dalam mengurus jenazah. Itu saja Bapak dirahmati Allah. Nanti mudah-mudahan dalam kelanjutan kita, tadi Bu Camat sudah rasan-rasan niki mau nganu lho, jeng matur lho, betul nggih? Panjenengan donganipun pripun, Pak? Amin. Wah, langsung tutup ngoten, kurang pinten, Pak? Ya tadi udah gak modal dari Pak Reton 50 juta. Mudah. Memang tadi panitia hilang, Pak Ustaz. Ini dapat kotak mboten rasa. Rasai karepe ora tegese ora nolak ngoten lho, Pak. Oke ngoten lho, nek gur kotake bolongane cili-ciline ngoten. Karepane ngoten niku. Nek cemling kotak iki cilik bolongane pun sudah insyaallah alhamdulillah ini Allah menukar langsung didapat Tuhan. Pak, insyaallah sambil terkopoh-kopoh untuk yang kedua kali. Terima kasih Pak Ridwan, semoga ini menjadi yang majaya. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'asyika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu waritha minna waj'al tharna 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana ya Allah wansurna 'ala man adana ya Allah wala taj'alid dunya akbar hammina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit 'alaina ma la yarhamna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan langsung magam atau pemotongan pita pada kesempatan hari ini dimohonkan dengan hormat pada Bapak Pimpinan Sabah Muhammadiyah Kecamatan Tobelai, Bapak Haji Hasman Sadara Tani yang ada di pagi didampingi oleh beliau Bapak Dr. Haji Mohbari Esa dan
Bapak Dr. Haji Budi Suwito. Dan terakhir setelah pembetulan bidang nanti acara segera tutup dan saya sendiri yang menyampaikan surat acara pada acara pagi ini. Banyak kurangnya mohon maaf yang ada, dan marilah meskipun tinggal pemotongan pita, acara pada pagi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari sana dari sekian. Nah, ya kan dengan Allah Subhanahu kita untuk maslahat kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih.